Oke. Oke, kita sambut Bapak Dani. Mari. Semangat pagi. Hari. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat. Fantastis. Yes. Oke, silakan duduk. Teman-teman, hari ini saya cuma mau sharing. Jadi saya terima kasih dulu. Saya diundang. Saya diundang oleh Pak Kanho melalui PIC-nya Bu Citra. Makasih. Jadi sebenarnya saya di sini cuma mau sharing, nggak ngajarin karena juga saya baru join bulan Juni kemarin. Jadi sebenarnya saya nggak ada sesuatu yang luar biasa. Saya cuma mau cerita gimana perjalanan saya dari saya mulai kenapa saya join di sini, siapa saya dan gimana saya bisa capai UM. Teman-teman di sini yang agen baru siapa aja ya? Mungkin bisa kata. Cuma ini aja, oke? Agen baru mungkin 1 tahun, baru belum nggak sampai 1 tahun baru join. Yang lain agen lama berarti ya. Oke, hari ini saya mau sharing siapa saya. Jadi pada awalnya dulu saya ini tadi ditampilkan di Sandipas, saya ini anak terakhir dari 4 bersaudara. Saya ini termasuk paling berprestasi di rumah. Jadi saya paling pintar di antara kakak-kakak saya anak terakhir. Jadi kakak saya itu yang nomor 1 itu rajin sekolah. Jadi dia selalu lumayan berprestasi di sekolah. Kuliahnya juga ngambil IT, cepat lulusnya di Ubaya. Terus sekarang ini jadi dosen. Ya, dia berprestasi. Yang nomor 2 itu dia juga ngambil IT, ngambil di STTS. Pada STTS itu kan sekolah susah ya, sekolah IT. Dia juga lulusnya cepat. Kalau nggak salah waktu itu cum laude. Kakak saya juga termasuk rajin, jadi dia kuliah teknik industri, lumayan pinter-pinter semua. Itu juga kuliahnya IP-nya 3,5 berapa gitu. Nah, sedangkan saya ini luar biasa, saya lebih pintar dari mereka, bisa dibayangkan. Jadi saya dulu SMA itu ngambilnya 4 tahun, yang lain 3 tahun. Itu saya termasuk berprestasi. Terus waktu kuliah mereka 3,5 tahun, saya 5 tahun. Jadi saya paling berprestasi. Dulu juga waktu SMA saya sering dipanggil kepala sekolah, itu lain-lain tidak pernah. Kalau yang lain dipanggil karena berprestasi, saya dipanggil karena dipanggil Romo terus. Masuknya terlambat terus. Saya juga ranking terus 10 dari bawah terus ya. Jadi saya termasuk paling berprestasi. Itu sekilas. Jadi saya mau cerita di sini, saya ini bukan orang yang bukan orang yang luar biasa. Saya biasa-biasa aja, malah cenderung nakal ya. Saya dulu setelah kuliah itu bingung. Waktu itu mau meneruskan kuliah itu kuliah di Ubaya. Saya itu waktu semester 4 saya mikir, wah kalau saya gini caranya saya nggak kerja-kerja, nggak dapat duit. Enaknya lanjut terus kuliah atau saya mau kerja. Tapi waktu itu nanggung, wah kalau nggak dapat ijazah kayaknya juga malu ya. Zaman sekarang nggak dapat ijazah, jadi saya maksa kuliah sampai akhirnya saya bisa lulus 5 tahun. Itu syukur-syukur bisa lulus ya. Setelah itu IP saya kan tidak terlalu bagus, jadi saya mikir waktu itu kuliah jauh-jauh di Surabaya. Saya punya ijazah, gimana ya? Yaudah saya cari kerjaan marketing, karena kalau kerjaan bank kayaknya nggak diterima ya. IP-nya terlalu rendah, 2,5 kayaknya. Itu saya kerja ikut di Celebrity Fitness, saya dulu ikut marketing. Jadi waktu itu gymnya belum buka, saya jual member. Jadi jualnya itu jual kayak di Supermall waktu itu. Supermall waktu baru buka. Jadi waktu itu kita jualan di lorongnya dekat Hypermart itu, jualan kertas. Oh ya, kita jual member Celebrity Fitness, mau nggak? Waktu itu klubnya masih bukanya kira-kira hampir tahun depan, 8 bulan ke depan. Jadi saya sudah jualan waktu itu lumayan. Untuk lulusan tahun 2004 waktu itu saya bisa dapat komisi sampai 6 juta 7 juta waktu 2004. Itu lumayan ya. Jadi saya dulu mikir kalau kerja di bank kayaknya saya nggak cocok dan nggak diterima, sehingga saya harus kerja marketing. Gajinya juga saya rasa lebih bagus ya. Makanya kenapa saya juga suka olahraga, mungkin agak sedikit seksi mungkin. Jadi saya dulu kerja jualan kertas, tapi pikir lagi ya lumayan, jualan kertas aja sudah bisa jualan member. Waktu itu malah ada yang beli seumur hidup, padahal klubnya belum buka, lumayan. Ada yang beli
3 tahun, 5 tahun sudah bayar di depan. Waktu itu bayar berapa? Ada yang 10 juta, ada yang 5 juta. Padahal klubnya belum tentu tahu jadinya kayak apa. Cuma waktu itu memang di Jakarta sudah ada sehingga oke, saya berani jual. Setelah itu saya jualan-jualan. Kerjaan papa saya itu dimulai dari tahun 80. Jadi saya tampilkan tadi papa saya itu termasuk berjasa, bisa menyekolahkan di Surabaya semua, bisa belikan kakak-kakak saya mobil. Cuman waktu itu waktu kuliah saya tidak dibelikan mobil, jadi paling terakhir sudah agak berat. Sehingga waktu saya kerja di Celebrity Fitness dulu, papa saya kongsi sama saudara saya. Jadi kongsi itu kira-kira sudah ada nggak enak namanya kongsi. Kalau kongsi itu kayak kerjasama gitu ya bahasanya ya, kerjasama partneran gitu sama salah satu om saya. Kerja singkat cerita, namanya kalau kerja dengan orang itu belum tentu cocok, ujung-ujungnya pasti ribut. Sehingga waktu itu saya disuruh pulang sama papa saya. Oke, kamu pulang bantu kerja di toko. Dari dulu juga sudah ditanamkan mindset, intinya jangan kerja ikut orang lah, kerja usaha sendiri itu paling enak. Cuman waktu saya di Surabaya itu posisinya toko saya sudah nggak terlalu berkembang bagus, karena papa saya waktu itu sudah umur 65, sama om saya juga sekitar hampir sama, sehingga toko itu lagi down-downnya jatuh. Sehingga pilihan saya mau tetap kerja di Surabaya atau di Malang. Nah, pilihannya kalau di Surabaya gajinya mungkin waktu itu masih 7 juta, kalau kerja sendiri pasti jadi bos. Sehingga saya mikir ya enak ya, nggak usah kerja ikut orang, saya bisa menikmati income sendiri, saya mau beli apa bisa. Sehingga oke, tak putuskan saya balik ke Malang, bantu orang tua. Bisnis itu sudah tahun 80, kalau ditinggal begitu saja nggak mungkin, karena ada barangnya, nilainya juga lumayan. Tapi bisnis itu lagi jelek-jeleknya. Intinya orang tua saya itu telah mengembangkan dengan pesaing yang masih muda-muda. Kira-kira mungkin waktu itu pesaingnya sudah 40. Mereka jiwa bisnisnya lebih berani, sehingga tokonya dibesarin. Kalau toko saya, papa saya paling ya udah kerja di maintain aja. Sehingga misi saya waktu itu, saya melihat ke depan. Oke, aku waktu itu masih 2005, masih muda ya. Saya kira-kira sekarang ini umur berapa ya tadi? Tadi di Sandipas mungkin nggak perhatikan. Kira-kira sudah umur berapa ya? 20 ya. Saya sudah tua sih, saya sudah 35 ya, 36 sekarang. Jadi waktu itu saya mikir 2005, oke, saya masih umur 25. Kalau saya bisa bantu papa saya punya income 5 tahun lagi, saya bisa beli rumah, beli mobil, menikah, paling nggak modal untuk menikah. Sehingga saya turun, nggak usah ikut orang, saya kerja. Saya tulis di sini 2005 sampai 2010. Jadi mulai 2005 saya mengembangkan toko yang benar-benar sepi banget, kalah dengan saingan. Saya telaten, kalau bisnis sendiri namanya juga harus nambahin macam barang, ngelayanin pelanggan dengan baik lagi, terus nambahin pelanggan dengan cara ngasih ipon, pelan-pelan untung ditambah untuk dibuat perputaran barang. Saya telaten ini sampai 5 tahun. Saya telaten ini sampai 5 tahun. Saya review lagi. Oke, sejak saya turun di Malang sampai 5 tahun, bisnis ini menurut saya meningkat, karena yang pegang anak muda pasti lebih enak sama pelanggan. Yang tua-tua biasanya sudah, papa saya sama om itu sudah tidak ngereken, tidak mau beli ya sudah, mau beli ya beliin. Kalau saya gimana caranya, kalau tidak mau beli, saya layani dengan baik. Oke, saya telateni 5 tahun. Saya jalani terus sampai 2008 itu 2013 kayak di Indonesia ini bisnis lagi sepi-sepinya. Jadi mulai pasaran agak turun lah, apa saya telateni. Saya waktu itu nggak terasa sudah 8 tahun bekerja, tak review lagi. Oh ya lumayan lah, namanya kerja sendiri itu nggak segampang itu, memang harus telaten karena modalnya cukup besar. 2014 tak review lagi. Kok kayaknya kerjaan ini kalau kata orang masih sepi lagi 2014. Jadi pasaran Indonesia kayaknya 5 tahun belakangan ini mulai kayak merasa bisnis itu makin susah. Saya review lagi, kenapa ya kira-kira ya? Karena dulu itu zaman papa saya sama sekarang itu beda. Kalau zaman papa saya itu Malang itu masih pusat kota,
daerah sekitarnya itu kayak Panjen, mana Dampit, Blitar, mana itu tidak ada toko besar. Lama-lama berjalannya dengan waktu itu orang Jakarta, orang Surabaya turun ke daerah-daerah, bahkan Malang sekitarnya itu semakin banyak. Dulu Pandan tidak ada toko, sekarang Pandan ada toko besar. Dulu di Batu tidak ada toko besar, sekarang banyak toko besar, sehingga marketnya makin lama makin turun. Saya melihat, oh iya ya, kenapa kok saya kerjanya ini makin susah gitu. Ternyata Surabaya itu juga masuki langganan-langganan saya, sehingga market saya semakin terbatas. Jadi intinya kalau dulu toko saya jadi pusat grosir, sekarang jadi toko retail yang melengkapi di area Kota Malang. Jadi kalau di daerah mungkin tidak berani ngambil barang item yang tidak ada di daerah, kalau saya masih berani. Sehingga omset lumayan turun banyak. Saya review sampai 2014. Wih, kok kayak gini ya? Saya sudah kerja nggak terasa 9 tahun. Saya nggak terasa sudah umur berapa, termakan umur. Jadi waktu itu tujuannya 5 tahun, masih muda mau jadi bos, nabung, mau beli rumah. Ternyata ya namanya saya jadi tulang punggung, saya kasih income-nya saya bagi ke mama saya, papa saya juga beli mobil papa saya dan sebagainya. Dari dulu keinginannya pengen beli rumah, tapi mulai 2005 sampai 2008 kayaknya nggak kesampaian. Dalam arti kita juga namanya manusia ya, pengen liburan, pengen jalan-jalan, pengen apa. Tapi di samping itu kan kalau kita ada uang lebih pasti kita pengen invest. Nah intinya uang invest ini saya rasa kok saya kerja 8 tahun kok nggak ngumpul-ngumpul ya. Sampai saya review lagi 2014 itu, yaitu tadi ceritanya semakin banyak saingan, supplier turun semua ke daerah, sehingga waktu 2015 itu lumayan puncak-puncaknya saya mulai merasa waduh kalau kayak gini terus saya ini nggak kawin-kawin. Jadi mau nabung susah, bisnis makin turun, bukannya tak telatenin tambah bagus, tapi ternyata bisnis itu makin lama tambah susah teman-teman. Bahkan setelah saya review dari sekarang 2016, kalau saya lihat laporannya penjualan sampai sekarang ini kayaknya juga bukan tambah baik, tapi malah stagnan, bisa kadang-kadang bulan-bulan tertentu lebih turun lagi gitu loh. Jadi intinya kurang lebih 3 tahun ini sama aja. Itu sekilas tentang saya, backgroundnya. Saya waktu itu mikir, oh jadi bos kayaknya bisa beli 5 jam. Ternyata yang saya alami 10 tahun jadi bos itu gak happy. Kenapa? Karena saya kerja 10 tahun itu saya buka toko dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Saya lakukan selama 10 tahun. Bisa dibayangin teman-teman, tanggal merah itu saya tidak bisa kemana-mana karena toko-toko itu kalau saingan saya encik-encik semua. Encik-encik itu kalau toko tanggal merah tidak ada yang libur. Liburnya paling Idul Fitri itu paling cuma ngambil pas di minggu pertamanya itu paling 2 hari 3 hari. Setelah itu minggu belakangnya mereka buka. Sehingga singkatnya gini, saya kalau tutup ya saya kalah saingan terus, padahal saya ingin ngejar mereka. Jadi setiap tanggal merah saya selalu buka. Setiap tanggal merah itu kadang-kadang kakak saya datang ke Malang, ada saudara saya datang ke Malang, saya harus jaga toko. Di rumah bisa keluar-keluar, tapi saya tidak bisa keluar. Sehingga ya saya ini memang bos, tapi jadi bos tidak happy karena saya kalau siang-siang ngelihat diajak teman saya, ayo ngopi yuk, di mana? Di Starbucks, di mana? Saya nggak bisa. Yang bisa saya lakukan, oh nggak bisa, nanti sore saya jaga toko dulu. Setiap hari kayak gitu, sehingga saya mikir waduh kalau kayak gini ini namanya saya stres nganggur, saya masih muda. Terus juga paling gampang waktu itu saya juga sempat baca buku. Jadi ininya buku itu bilang begini, buku motivasi. Kamu kalau mau sukses, lihatin saingan bisnismu di kotamu yang paling besar siapa. Syukur-syukur kamu bisa ngejar dia sama atau di bawahnya sedikit. Waktu itu saya lihat, saya tahu diri. Jadi waktu 2014 saya galau-galau itu saya baca buku, saya mikir, wah semua toko spare part seperti saya ini rata-rata encik-enciknya jaga toko sampai 75. Bahkan jaga toko sampai meninggal mungkin ya. Lah, saya tidak bisa bayangkan, saya ini masih umur, ya bukan masih umur sih, sudah lumayan tua, umur 35, 36 sekarang. Saya bayangkan kalau saya kayak gini terus nggak berubah, saya jaga toko jadi encik-encik mungkin makin lama makin males dandan. Jadi saya paling biasa pakai singlet putih sama celana pendek badminton gitu paling. Jadi saya bayangkan, wih, encik-encik tetangga saya ini jaga toko sampai 76. Sebagian anak-anaknya tidak menerusin, sehingga mereka sudah nggak punya gairah lagi sebenarnya. Jadi
ya pokoknya syukur buka toko ya. Tokonya soalnya nggak bisa dialih tangankan teman-teman. Jadi kayak toko bisnis itu, misalnya contohnya aja ya, misalnya ini nilainya 1M mau dijual, yang mau beli 1M paling nggak ada teman-teman. Jadi kalau saya menilai, oke, toko saya ini barangnya kira-kira 1M, kalau ada orang lain mau nawar, kira-kira paling ditawar 300 paling. Karena namanya toko itu pasti barang matinya banyak, yang barang berputar itu kira-kira kalau dulu zaman bagus-bagusnya mungkin 50% 60% itu bagus, tapi zaman sepi-sepi sekarang kayak gini nih, mungkin bisa 30% 40%, sisanya uang nganggur, uang mati. Sehingga saya benar-benar nggak happy, nggak punya waktu. Kedua, yang saya ceritain tadi 10 tahun kerja itu, kalau saya gambar di situ inflasi, istilahnya sebenarnya gini, saya mau beli rumah bisa sih, tapi saya mau ngelipat income saya mungkin jadi 1,5 kali atau 2 kali atau 3 kali, nggak usah jauh-jauh lah, 2 kalinya aja lah. Misalnya omsetnya per bulan 500 juta, mau tak lipat jadi 1M. Nggak gampang teman-teman mau cari omset segitu kalau kita nggak nambahin modal, nggak main distribusi, nggak berani ngutang ke orang, nggak gampang. Sehingga income kita itu untuk nambah aset susah, gitu loh. Jadi kita keterbatasan modal sama waktu. Saya tadi cerita, jadi saya coba mengembangkan bisnis mulai dari 2005 sampai 2010. Itu kesabaran sudah cukup, karena kalau saya review, kalau saya nggak berubah sekarang bisa-bisa terlambat teman-teman. Yang kedua, modal saya tadi cerita untuk mengembangkan bisnis terbatas. Yang ketiga, waktu saya nggak punya, 10 tahun saya ya kurang lebih gitu-gitu aja. Kalau tak teruskan masih bisa kok saya, tapi akhirnya jadi cincin yang kawasan tadi. Sistem sudah saya beli, jadi saya beli komputer, saya beli program, saya atur untuk stok kartu dan sebagainya. Pegawai-pegawai saya yang sudah puluhan tahun, wah ngenes teman-teman. Kalau saya baru cerita pegawai itu, namanya pegawai saya itu sudah ikut dari tahun 80 sampai mungkin 2008, nggak tahu sudah berapa puluh tahun, saya nggak bisa ngitung. Pendidikannya dulu kayaknya juga SD ya, maklum ya kalau zaman dulu SD, sehingga kalau tak ajari ngomong tuh satu kali, paling ngomongnya 10 kali teman-teman. Sehingga singkat cerita, SDM-nya mulai saya rubah pelan-pelan dengan orang baru, sistem saya perbaiki. Ya tapi toh kembali lagi, namanya toko itu mungkin kalian juga pernah ya beli di toko, kalau nggak ketemu kokonya rasanya nggak nawar, nggak lego. Kalau nggak dilayani kokonya jawabnya nggak enak, rasanya kok nggak puas, nungguin nanti kembali lagi. Sehingga saya mikir sistem ini juga susah-susah gampang, kecuali sistem itu sudah benar-benar jalan, ada orang seperti saya tak taruh di sana, tak tinggal, itu baru bisa jalan. Nah, masalah ini saya mau nemu orang seperti saya mau gaji berapa? Karyawan saya juga masih saya batasi karena income-nya harus nyesuaiin ya, nggak bisa nambah karyawan terlalu banyak. Gaji orang seperti saya juga nggak gampang. Kalau mungkin nanti tak ajari pinter, mungkin nanti bisa namanya ngecek atau ngilang atau ngambil keuntungan, tambah pinter tambah susah, sehingga dilema. Setelah itu saya mulai mikir-mikir dulu. Selama perjalanan 10 tahun ini saya punya beberapa teman-teman baik, itu saya ngamati. Jadi dulu ada teman saya masuk di insurance, kemudian mungkin sekitar tahun 2006-2007 saya lihat oke, dia kerja di insurance, lama nggak ketemu. Setelah itu mungkin ketemu di 2009 atau 2010, saya lihat, oh teman saya itu enak, satu. Ada beberapa teman lagi yang saya lihat, ya dia masuk Prudential. Setelah itu mungkin saya mikirnya, dia waktu itu kerja di Surabaya sini, jadi general manajernya di kalau nggak salah itu di Gedung Sari, bengkel cat Mas Agung. Dia sudah general manager waktu itu. Dia digaji waktu itu setahunnya 20 juta lebih sama fasilitas. Waktu itu dia juga tiba-tiba meninggalkan pekerjaannya, pindah ke Prudential. Waktu itu saya mikir, oh ya bodohnya kamu gitu loh. Kenapa kerjaan sudah 20 juta kamu tinggal? Waktu itu saya meremehkan. Setelah itu saya nggak ketemu berapa tahun, saya ketemu lagi di Surabaya. Tak lihat dia beli Harley, tapi kok enak ya hidupnya. Terus kerjaannya juga tak lihat dia ke Barcelona, kemana loh, enak juga ya. Ini salah satu teman saya lagi yang kerja insurance enak. Sehingga saya waktu itu juga mikir, ya saya sebenarnya juga pengen ikut ngerjain asuransi. Cuman karena waktu saya nggak ada, jadi saya nggak pernah mikir
asuransi, cuman kepingin aja. Setelah itu 2015 waktu saya kemarin awal tahun tuh mikir-mikir, aku tak kerja di Surabaya ya. Karena jujur waktu itu motivasi saya ketemu pacar saya posisinya ada di Surabaya. Sehingga saya mikir mau kerja apa ya di Surabaya. Kalau saya mindahin toko saya ini, nggak mungkin dalam sekejap toko saya di Malang tak tutup blok tak pindah di Surabaya. Nggak mungkin, nggak ada langganan. Oke, kalau saya ngambil barang dari toko, saya buka sewa ruko di Surabaya. Sewa ruko paling 500 juta di Surabaya itu di posisi tengah kota, kalau dekat-dekat Kedung Doro nggak dapat. Sewa 3 tahun ya nggak dapat. Modal mau ditaruh berapa? 1M nggak ada isinya. Kalau toko 1M itu nggak pepek, orang nggak komplit, nggak mau beli, apalagi toko baru. Saya mikir, kerja toko kayaknya nggak bisa. Kerja lainnya saya nggak punya background. Background apa ya? Saya bisa kerja di Surabaya ya. Tak pikir-pikir lagi, oke, waktu itu saya suka marketing, tak coba lagi sih. Saya hubungi teman saya lama di marketing, waktu itu selebriti, dia di Goldchain. Katanya, gimana kerjaan di Goldchain? Oh, ada kerjaan lowongan ini, general manager. Ambilin aja coba. Saya apply, waktu itu digaji. Tahun lalu itu saya apply sekitar bulan Maret. Saya ditawari masuk langsung 20 juta, terus dikasih fasilitas mobil Brio waktu itu. Wih, ya lumayan ya. Saya tidak pernah ngelamar kerja di orang. Saya tiba-tiba ditawari masuk 20 juta, bisa hidup lah di Surabaya 20 juta dengan mobil, ya oke lah. Tapi kedepannya waktu itu saya rundingan sama pacar saya, ya apa ya, tawaran ini tak ambil nggak ya? Tunangan saya sih masih muda, masih umur 26. Dia bilang begini, pikirannya ya coba, kamu 20 juta mungkin sekarang cukup berdua, tapi coba 3 tahun 5 tahun lagi kira-kira cukup nggak? Waktu itu kerjanya ditawari jam 9 sampai jam 7 malam di Grand City Mall. Saya mikir iya ya, kalau saya kerja jam 9 sampai jam 7, mungkin saya tidak bisa mikir kerjaan lain, dalam arti ya mati hidup saya di situ. Sehingga saya mikir kalau 3 tahun lagi dengan digaji seperti itu, kira-kira kalau saya tidak tahan, paling saya cari kerjaan lagi, pindah jadi kutu loncat. Tak apa-apa wes, tak coba tak lamar aja, siapa tahu saya bisa diterima, nanti bisa tak pikirin lagi gitu. Terus pikiran tunangan saya waktu itu masuk di kepala saya, dalam arti iya ya, saya memang waktu itu kepingin banget, wah enak ini kerjanya 20 juta sudah pasti, tapi 5 tahun, 10 tahun lagi ceritanya ya lebih enak di toko saya daripada saya digaji 20 juta, karena saya masih jadi bos kok gitu. Tak pikir lagi, wah kerja apa ya ini ya. Terus saya ingat teman saya ini, teman saya waktu SMA, jadi Pak MVP Bowo ini teman saya sudah SMA. Dulu teman-teman bandel, rasanya ini dia juga nggak kalah bandel sama saya. Kita join Prudential itu kadang juga nggak pernah tahu kapan momennya kita bisa tiba-tiba ditawarin Prudential. Jadi mungkin kita bisa kasih applause dulu, kalian bisa hadir di sini semua. Kalau nggak ada jalan khusus itu sebenarnya kita tidak mungkin ada di sini kok. Tidak ada orang pengangguran mau tiba-tiba join asuransi. Siapa sih di sini kira-kira sing dari dulu kecil memikirkan impiannya jadi agen asuransi, coba? Ada nggak? Nggak ada ya. Jadi menurut saya 90% itu nggak ada orang cita-citanya jadi agen asuransi, itu sudah pasti. Yang ada malah dinya orang mungkin ya. Waktu itu saya mikir, oke, saya ingin join asuransi, tapi saya tidak terpikir karena masih kerja sendiri dan masih bingung-bingung terus. Terus saya ini pengen buka bisnis kayak dulu itu kayak hontang es dessert gitu ya. Saya survei ke Jakarta sama teman saya, partneran itu ke Jakarta 3 orang. 3 orang itu saya ke Jakarta, saya ke Kelapa Gading cari-cari contoh kayak gimana jualannya. Saya ke Jakarta makan, jadi makan es di Kelapa Gading. Terus waktu itu capek kan, jadi waktu itu saya refleksi. Habis refleksi terus teman saya bilang, oke, sebentar lagi kita nongkrong ya sama teman kita dari Jakarta, dijemput, dianterin, oke, ketemu. Setelah itu ketemu, nggak sengaja teman-teman, saya ketemu Pak Hendrik Wibowo setelah mungkin ada 5 tahun, 6 tahun nggak pernah ketemu. Jadi waktu itu ketemu di Jakarta, apa kabarnya di Prudential? Oh iya enak bro, dulu dia punya 3
3 toko di handphone di Balikpapan, 3 ruko itu semuanya ditutup. Lah itu lah ya aneh juga. Saya mikirnya orang punya usaha kayak dulu teman saya general manager pindah di Prudential. Teman saya pengusaha punya 3 ruko di Balikpapan itu servis handphone rame, omsetnya besar, ditutup pindah Prudential. Saya tambah penasaran, dokter jadi Prudential itu kayak apa sih? Ketemunya di Jakarta. Jadi waktu itu nongkrong, ngobrol, dia cuma bilang gini aja lah bro, coba ikut Prudential tuh nggak bayar sama sekali. Kamu nggak suka ya tinggalan, suka ya jalan nono. Singkat cerita waktu itu saya mau tinggal di Surabaya, jadi ketemunya kok ya pas teman saya itu kantornya di Surabaya, We Agency, waktu itu masih kantor lama. Saya disuruh ikut BOP, saya waktu itu masih tinggal di Malang. Oke lah, tak coba wes datang sama ketemu Bu Erlina. Saya ketemu Bu Erlina dari Malang, saya nyetir ke Surabaya, ngobrol-ngobrol. Setelah itu dijelasin di BOP waktu itu di Galaxy Mall. Jadi saya di BOP di kantor di Galaxy Mall, ke kafe di BOP. Ini kerjanya seperti gini, jualan seperti gini. Tak lihat API 150 juta. Saya tidak lihat yang bawah-bawah wes. Tak lihat kok 4 tahun 100 juta. Teman saya waktu itu Pak Bowo paling gampang tak tanyain, wes bro gini bro, aku ini orang kerja. Kamu ini sekarang kamu berapa? Paling gampang. Saya tidak butuh yang lain-lainnya langsung menarik, buat cerita yang oh ini bagus lah apa-apa. Paling gampang, ini kamu berapa sekarang? 50 pak. Tak pikir-pikir kerja berapa tahun kamu? Dari baru tak serius sih kira-kira 2012. Oke lah, masuk akal daripada saya ngelamar di Gold Gym tadi. Saya tak tahu, tak pikir-pikir lagi 50 juta sangat menarik lah. Kita bisa hidup, bisa paling nggak bisa invest, bisa apa. Oke lah, menurutku kalau 50 kamu bilang memang fair 50 juta, saya ditunjukin GPS-nya, ada, di-capture-kan ke saya, oke, saya datang. Tak lihat, jadi dari Bu Elina cerita, untuk 150 juta, tak lihat kok gampang banget ya jualannya kayak gini ya. Jadi langsung, oke, aku mau, kapan aku bisa untuk jadi agent dan training. Waktu itu saya langsung disuruh ikut tahap 1, jadi waktu itu saya masih di Malang buka toko. Ikut tahap 1 itu jadi saya pulang toko ke Surabaya nyetir, tak belani teman-teman. Jadi di Malang meskipun ada kantor, tapi saya ke Surabaya karena memang ikutnya kantor di Surabaya dan saya bakal tinggal di Surabaya. Saya ikut training tahap 1, tak lihat diajari sambil ngantuk-ngantuk. Mungkin semua agent pada awalnya ikut tahap 1 ngantuk-ngantuk ya. Profil Prudential lah, apalah. Saya ikut, langsung saya pulang, saya SMS Bu Elina, saya tidak mau ikut training lagi. Saya mau langsung jualannya, saya mau langsung cari dapat duit, wong ini gampang kok. Oke, setelah itu saya langsung coba nawarin ke teman-teman. Dalam arti setelah saya ikut BOP, ikut tahap 1, saya coba belajar ngomong ke teman-teman. Jadi yang saya lakukan waktu itu, saya buka toko jam 8 sampai jam 5 sore. Setiap pulang saya mandi sebentar, istirahat, duduk-duduk ngopi. Lalu jam 6 saya itu selalu setiap hari cari janjian cuma 2 orang. Jadi saya pulang langsung mandi, tak cariin temanku yang paling gampang tak temui, teman kumpul sehari-hari. Saya tidak bilang Prudential karena waktu itu masih malu. Itu pasti semua agent kalau baru di Prudential tidak mungkin ambil tiba-tiba hari ini daftar ACI langsung, oh saya di Prudential, temennya langsung hilang semua kan. Kira-kira agent baru itu pasti ngalamin kayak gitu. Jadi waktu itu saya pulang langsung kerja nawarin, bro kita keluar yuk, ngapain? Ngopi. Setelah ngopi-ngopi, cerita-cerita, tak lihat kalau memang ada momen saya bisa ngomong Prudential, saya ngomong. Jadi ini teman sudah baik, oke. Terus setelah ngobrol kira-kira basa-basi setengah jam, kamu punya asuransi apa ya? Ya pasti jawab, namanya teman kan. Oh iya saya punya ini loh, kok. Oh ya, saya sekarang di Prudential. Ternyata banyak orang di Prudential tuh, banyak orang ikut asuransi itu kadang nggak tahu apa sih diikutin asuransi ini. Kamu tahu nggak punya apa? Wah dulu lupa bro, kebanyakan ngomongnya kayak gitu semua. Jadi tak lakukan itu terus. Jadi setiap hari saya nemui orang tanpa ngomong Prudential dan nggak ada di PP saya nggak ada Prudential, tak jadi ketemu teman-teman baik saya. Kira-kira closing nggak teman? Jadi teman-teman baik saya itu setiap hari fitness, ngafe, kadang tak bayari makan, dia juga bayari saya makan, itu pasti teman baik. Tak tulis kira-kira 15 nama, nggak ada satupun yang join teman.
Jadi saya prospek itu saya joinnya itu mulai awal Juni. Saya setiap hari melakukan itu, setiap hari ketemu dua orang. Kalau malas tidak ada janjian ya paling satu orang. Itu pun tidak rutin, satu minggu selalu dua. Kadang namanya janjian itu kalau agent pasti ngalami dilema, sudah janjian tidak jadi, sudah janjian tidak jadi. Itu sudah umum. Jadi tak cariin terus setiap hari ketemu dua orang. Kalau ini tidak bisa saya nyariin lagi, tak lihat phone book saya, kira-kira teman saya yang jarang tak kumpulin siapa ya. Oke, teman saya yang jarang tak kumpulin juga tak ajak keluar. Itu menurut saya sesuatu hal yang aneh. Karena kenapa? Saya dulu kerja sendiri, kayaknya jadi bos, saya istilahnya apa ya, kayak gengsi, istilahnya bukan gengsi sih sebenarnya, tapi kerjaan saya kan tidak ketemu dengan semua orang. Teman saya ya itu aja, sehingga saya ya tidak pernah kumpul sama yang bukan teman saya yang tak ajak keluar. Lah, saya mikir kalau mau jadi di sini ya saya harus nemui orang-orang yang jarang saya temuin, sehingga singkat cerita tak ajak keluar meskipun saya tidak pernah ketemu. Saya cuma tahu pernah ketemu beberapa kali, ya saya orangnya masih bisa nyopo orang, oh halo ya apa kabarnya gini-gini, tak ajak keluar lagi. Teman saya baik itu tak daftar 15 nama, itu juga marketnya bagus, tidak ada yang mau. Padahal dia selalu tak bilangin, misalnya kalau dia mau beli mobil apa, tak ajarin dia ikut beli. Tapi untuk insurans saya tidak bisa meyakinkan dia untuk beli. Nah, teman saya yang jarang tak kumpuli itu tak ajak ngopi. Namanya waktu masih ingat karena dia sahabat pertama saya. Jadi waktu itu Daniel tak ajak ngopi, tak ajak cerita, dia tak tanya, kamu punya insurans apa? Oh aku punya Sequis, soalnya aku juga agennya Sequis. Wah dalam hati ya sudah mungkin closing lah, agennya Sequis, gimana caranya closing? Cuma waktu itu saya cerita, oh iya soalnya Prudential itu tidak ada produk asuransi lain bisa punya, yaitu CCP. Ya apa sih cerita ya proteksi aset gitu loh, namanya kamu kerja sendiri. Contohkan selalu saya tidak pernah contohkan orang lain. Saya waktu itu masih lugu, jadi tidak berani ngomong kalau kamu sakit apa, takutnya dimarahin. Jadi saya ceritanya ya paling gampang gini bro, aku ini kerja ngomong perputaran bank lah. Sekarang kamu misalnya pinjam duit 500 juta, ternyata tiba-tiba kamu kena diring atau dibayar pas 300 juta. Duitnya dari mana bro? Ya pasti kamu ngutang bank lagi, sedangkan ngutang bank 500 juta kamu tidak gampang bro balik ke 500 juta. Uang itu muter terus, ambil profitnya, bawa peno bank, ngambil bayar bunga bank, muter lagi. Jadi kalau kamu sampai nambahi ternyata apes karena sakit kritis, kayak aku nih kena sakit kritis, aku mikir bro, orang tua aku sudah hampir pensiun, sing kerja tinggal aku aja, tidak ada sing bisa kerja lagi, pasti tambah pusing bro. Plafon limit bankmu tambah naik, kamu tidak bisa balik utang, tidak ada sing kerja, wah ya bangkrut. Ya singkat cerita dia bilang, oh ya aku ya tidak punya produk ini ya, coba sih aku bikinkan 1,5 juta dia bilang. Oke, tak bikinkan yang orangnya enak. Setelah tak bikinkan, besok lagi tak follow up, ketemu lagi, tak presentasi, oh ya ini CCP, kalau kamu ada sakit kritis apa-apa kamu keluar 1,5 M waktu itu, keluar 1 M. Jadi kamu tidak bingung wes, kamu sekarang kan jagain mamamu, sing kerja juga kamu. Jadi kamu sudah tidak perlu bingung apa-apa lagi, kamu sudah punya proteksi yang lama, sehingga proteksi ini melengkapi proteksimu bro. Oh ya apik ya dia bilang gitu ya. Oke, bikinkan aku 2,5 juta bro. Nah itu kan anehnya di situ. Teman saya jarang tak kumpuli, ternyata tak kumpulin, dia malah tak bikin 1,5, malah mau 2,5. Lah dari situ saya mulai dapat angin teman-teman. Berarti iya ya, prospek itu ya gampang-gampang susah. Teman baik, saudara sing tak datangi itu malah tidak mau. Malah itu bikin beban jadi kita. Tapi teman-teman kita yang jarang tak kumpuli malah bisa closing besar. Nah, waktu itu saya ini tidak punya skill, saya tidak terlalu pintar produk, bahkan sampai sekarang kalau ditanya produk tidak hafal. Saya cuma sharing, saya bodoh nekat. Jadi cuma mau waktu itu menjalankan tiap BOP ini masuk akal, gampang dikerjai. Teman-teman saya yang sudah join di sini semua sudah bisa dibuktikan dalam arti yang di Malang itu dulu dari asuransi hijau pindah ke Prudential cuma 4 tahun, sekarang sudah 100 juta. Saya lihat sendiri, buka kantor sendiri. Itu 2 orang sudah jadi AM. Teman yang dulu bengkel juga sudah jadi SUM. Teman yang di Surabaya ini dulu bisnis handphone, sekarang sudah jadi AM. Income-nya juga besar. Makanya paling gampang kalau orang bisnis
Ya lihatnya contohnya sudah ada enggak? Kalau kita ditawarin cuma manis-manis tapi tidak ada contoh, ya percuma buat saya. Makanya saya dari awal langsung jalani bisnis ini dengan benar-benar. Jadi istilahnya saya nyariin leader saya waktu itu di Malang. Jadi enggak pernah ke Surabaya. Paling kalau mau prospek tak telepon, bro, aku mau ke saudaraku ini, gimana caranya? Oh iya, bikin SKS. Waktu itu tidak dipercaya bikin SKS, jadi SKS-nya di email, baru saya print, saya sambil belajar. Setelah prospek ya saya langsung konsultasi, orangnya tidak mau gini-gini, gimana? Oh ya tidak apa-apa, 10 amat. Waktu itu juga pasti dari agent itu pasti bingungnya menentukan premi ke nasabah. Jadi waktu itu saya mau, bro, saudara ini lumayan kaya bro, enaknya tak bikinkan berapa? Saya waktu itu sama Bowo ini kan lumayan teman lumayan enak. Jadi kalau saya ngomong apa adanya, bikinnya 5 juta 10 juta ya bro, gondolmu bro, aku saya selalu gitu. Dalam arti, kalau kamu bikinnya segini nih ya, orangnya tidak sanggup. Tapi leader saya selalu bilang, jangan didukunin bro. Orang kamu itu kalau prospek jangan jadi dukun sendiri. Saya selalu mikirin, wah cocok orang ini tidak mau cocok gitu. Saya selalu mikir kayak gitu, tapi leader saya selalu ngarahkan, sudah jangan kamu pikir nurut sama aku ya. Jadi intinya saya selalu nurut sama leader. Meskipun nanti pada nyawanya yang sungkan saya, bukan dia, padahal dia di Kalimantan, ya yang sungkan saya, batinku ya, oh mokong. Ya, saya selalu yang maju, selalu tidak enak. Dalam arti, saya pernah ke saudara saya telepon sama leader saya, wah saya mau prospek di rumah saudara ini ya, dengan closing ya. Iya, setelah itu tak bel, saudara ini tidak pernah saya datangin teman-teman, aneh. Padahal saya orangnya gengsian, tidak pernah mampir satu kali pun, tapi saya mampir, tak bel. Saya masuk, ditanyai, bingung dia di pagar. Oh iya, kenapa dan gitu? Tidak apa-apa kok, saya habis dari sana kok, dari rumah saudara saya. Selalu saya ngomongnya kayak gitu. Saya kebetulan mampir, mau tanya, waktu itu langsung mikir, oh ya orang ini mau jalan-jalan, saya mau tanya visa. Tak aurai, yang penting saya bisa punya bahan perbincangan sih bisa tak omongkan. Nanti kalau ngomongnya ngalor ngidul mulai dia ngomong yang enak bisa nangkep omongan saya mulai tanya proteksi asuransi. Waktu itu saya prospek ke rumahnya saudara saya itu sudah di pagar ditanya seperti itu, ya dia suruhnya masuk saya dengan canggung. Oh iya masuk oh. Setelah masuk saya duduk di ruang tamu ya bingung ngomong apa gitu. Oh iya mau pergi kemana? Oh ya liburan. Itu ngurus visa gampang enggak ngomong gini. Oh iya terus tak pancing gini. Oh iya sekarang Surabaya aku. Gak tanya orang, ya saya diem aja gitu loh. Dalam arti kalau, oh yang di mana kamu? Oh di Prudential. Loh kenapa kok di Prudential? Soalnya gini-gini, baru tak tawarin gitu loh. Cuman waktu itu orangnya gak respon sama sekali gitu. Saya dari Surabaya, orangnya diem. Saya pelung-pelung kayak orang bodoh gitu loh. Ini lah apa itu saya ngundang rumah saudaraku, gak tahu harus ngomong apa gitu loh. Terus waduh, aku ini legapor, ya apa caranya masuk ya, tak jahit ngomong terus. Ya soalnya aku di Prudential sekarang kerja di toko ini sekarang susah, makanya sekarang aku di Prudential. Di Prudential itu aku sekarang punya proteksi bagus ya. Aku diem aja, tak panjang lah. Nggak tanya nih, gitu. Nggak tanya, kok kurang ajar orang ini rasanya. Kok aku nggak diresponi gitu loh. Dalam arti, waduh, ngomong ini gak enak belas. Waktu itu setelah ikut apa ya M2 M3 itu pokoknya ngomong kalau memang tidak mau ditawari ya sudah pulang kok. Saya mikir, aku tak pulang. Setelah dikasih aqua, ngomong-ngomong sebentar tidak enak, tidak nyambung kayak jangkrik krik gitu, sepi. Kok aku tak pulang sebenarnya. Setelah itu telepon itu, loh iya apa prospekan? Gak sih semua ngomong aku bro, aku mulai bro. Jadi itu salah satu yang tidak enaknya istilahnya. Apa ya, canggung-canggung itu pasti ada, ngobel, enggak ada. Bahkan sampai ini tak lanjutin. Jadi waktu kemarin ini bulan kemarin aja itu tahun lalu tak telepon. Oh ya, Ceng, tak tawarin ya. Aku punya produk bagus, paper asset ngomongnya lain supaya menarik. Apa itu paper asset? Enggak ngomongi gitu loh. Dia enggak tanya. Dalam arti aku punya paper asset tak kasih brosur ya. Dalam kemarin kan kalau diajari sama si sama kayak si Frankie Anthony kan ngomong, oh iya mau survei, mau survei, mau review polis. Ya tak kasih brosur ya. Ya, ya, dan enggak apa-apa kesini yo. Wah tenang guys. Setelah tak tutup teleponnya, enggak lama cepat paling 30 detik. Paling ditelepon lagi. Dan sorry ya, Koko enggak mau.
saya mikir kurang ajar, berarti dia ini tutup telepon 30 detik ngomong, Denny mau kan di sini asuransi. Bilang, nggak usah. Cepat teman-teman, 30 detik langsung ditelepon lagi teman-teman. Jadi itu tak alami istilahnya gini, saudara itu tidak apa-apa di prospek untuk latihan ngomong aja. Tidak usah dijadiin beban, karena kadang kita ngomong ring satunya kita saudara, teman-teman baik. Kita ditolak mental akhirnya mentalnya drop. Tidak apa-apa, kalau dulu saya tidak pernah down. Kenapa? Ya soalnya saya orangnya agak bandel, jadi saya tahu apa yang saya mau tak kejar dari BOP, sehingga saya kalau ditolak itu bukan malah down, saya malah penasaran. Oh awas kan ya, tak baleni lagi kedua kali, ketiga kali gitu. Sampai sing bosan sama duluan. Tapi dengan cara bukan berarti maksa neror, nelpon atau SMS tak parani setiap hari, enggak. Dalam arti oke, sama leader saya nggak apa-apa, di follow up lagi, coba minggu depan tak follow up lagi. Itu saya juga teman baik itu ada yang closing satu. Saya closingnya kalau dulu jurusnya maksa, jadi bukan berarti saya pinter presentasi. Saya selalu ngomong gini, wes lah, kamu itu lo tidak punya, ikut toh, pasti api ini lo tau nabung buat anak-anakmu. Kalau enggak ya, kamu pasti hura-hura beli handphone, beli apa. Sudah ikut toh, itu pertama pasti tidak mau. Kedua, tak ulangi lagi. Tak lihat istri ini kok yang ngomel, iya orang itu uangnya dibelanjakan sembarang kali buat beli aksesoris mobil gini. Lah iya, maka mau suruh melok ewes ya. Tidak apa-apa ya, dia sudah oke, yang laki sudah tak paksa oke, istrimu sudah oke, tanda tangan no. Jadi kalau saya jurusnya dulu banyak maksa, bukan berarti saya bisa masuk ngasih konsep ide, tapi saya banyak maksa karena ya saya pengen closing. Waktu itu saya join Juni, sudah bilang Bu Elina, oke, aku tak prospeknya wis, aku pengen dapat duit langsung gampang ini. Saya tidak closing teman-teman, karena kalau kita sombong di sini kita tidak dikasih closingan. Jadi saya wari-wari Surabaya, Malang, ikut entry, ikut training tahap 1, tahap 2, ikut HU. Saya keluar bensin dulu, lumayan, sekali pergi bisa 300, 400, tapi saya tahu kenapa, karena kalau saya kejar di sini saya pasti dapatnya lebih besar kok. Tidak apa-apa saya keluar di sini tuh pokoknya kalau agent kita harus berani keluar biaya dulu, bukan berarti apa ya, kayaknya kalau sudah 2 bulan, 3 bulan wajar kok kita tidak closing, tapi kalian harus nemu dulu gimana caranya closing itu orang supaya percaya sama kita, supaya tanda tangan. Tapi selama 3 bulan kan kalian pasti keluar biaya dulu, biaya bensin, biaya ngajak nongkrong, biaya apa. Itu yang kadang agent itu tidak tahu, wah kerjaan ini uangnya lu semangatnya ditinggal gitu. Jadi saya selalu prospek seperti itu sampai akhirnya baru akhir Agustus itu saya baru closing. Kalau saya tidak ketemu Daniel itu mungkin saya sudah ada di ujung Prudential Pak. Saya sudah nangis di mobil Pak. Saya tidak berhasil teman-teman. Saya tidak mau ikut Prudential lagi. Waktu itu setiap prospek saya selalu apa ya? Selalu dikasih, waktu itu ikut camp Tommy Shawira. Jadi waktu itu dikasih apa ya? Kalian harus belajar afirmasi sama body language kalian, dalam arti apa ya? Percaya kalau prospek itu sebenarnya yang closing, tinggal tentukan closing apa enggak ya diri kalian sendiri, bukan nasabahnya. Kalian harus gimana caranya bisa meyakinkan bahwa kalian itu agent yang benar-benar profesional dan benar-benar stay di sini. Agent nggak mau closing, nasabah nggak mau closing ya karena ragu-ragu. Jangan-jangan agent ini bilang, jangan-jangan di-compare sama produk asuransi lain. Tapi kalau di-compare gimana caranya kita bisa meyakinkan mereka supaya bisa closing. Oh coba khawatir, aku pasti di sini. Produk ini pasti bagus, pasti ambilin. Ini aku nggak kasih aneh-aneh. CCP ini pasti bagus lah, bla 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 seperti itu. Kalau saya selalu bodoh nekat dan selalu meyakinkan ambilin ini bagus, tidak mau saya tinggal, saya cari lagi. Singkat cerita sampai Agustus itu saya mau ke Surabaya ikut M3, saya ada closingnya 2,5 juta. Terus saya 2 bulan saya closingannya cuma 1 ya. Akhirnya teman baik saya yang saya tawarin itu saya datangin. Waktu itu tak datangin di rumah juga tidak ada orangnya. Saya pikir waduh cuma dapat closingan 1 tok ya. Akhirnya saya mau pulang. Setelah itu nggak lama mobil teman saya datang. Waktu datang saya langsung ngomong, oke, saya pasti closing teman ini. Saya datangi masuk ke rumah, ngomong sama dia, sudahlah ini pasti api, ambilin bla bla bla, tanda tangan. Sambil tak bentali teman-teman. Akhirnya waktu itu closing lumayan, closing pertama saya langsung 70 juta API. Itu saya dapat 3 teman saya.
Itu saya tidak closing 2 bulan, saya itu sudah mikir, waduh apa saya tidak cocok di bisnis ini ya. Saya sudah mikir, saya juga malu sendiri, kayaknya juga paling enggak tampang masih oke, market ada tapi kok tidak bisa closing, apa saya tidak cocok saya di bisnis ini. Setelah itu saya dapat 70 juta API. Setelah dapat 70 juta API, balik lagi, sombong teman-teman, malas, nemui orang paling sehari 1 belum tentu. Akhirnya tidak closing lagi, karena saya juga tidak full prospek ya, asal-asalan. Sampai akhirnya bulan Agustus mulai mikir lagi, lah kalau saya mau jadi UM, gimana caranya kalau saya tidak kumpulkan dari sekarang. Tapi waktu itu pelan-pelan saya ikut camp, saya ikut ada top agent pertama closing 70 juta API. Saya mulai berani macam profil picture saya. Saya mulai macam profil picture saya supaya orang tahu, lama-lama kenal, oh saya ini di Prudential, saya ini di Prudential. Singkat cerita, waktu itu saya ngobrol sama tunangan saya, tiba-tiba dia cerita, oh iya, ternyata ada kenalannya dia itu ikut Prudential, punya polis 35 miliar. Saya mikir, wih gila ya, coba saya jadi agennya enak ya. Waktu itu tak tanyain, closingnya sama siapa ya? Sama orang pekerja di kantornya. Loh, bukan temannya sendiri atau bukan kenal? Enggak kenal sama sekali. Saya pikir, ya kalau saya yang kenal kan pasti lebih enak masuknya. Sehingga waktu itu saya mulai menampilkan profil-profil Prudential. Oh, Prudential apa-apa, saya mulai kasih informasi produk. Enggak lama waktu saya habis ikut M2 di Surabaya, saya pulang malam. Setelah pulang malam, saya langsung dapat telepon. Si orang itu tanya sama kamu, sekarang kamu di Prudential ya? Iya. Coba dia mau dibikinkan UP 12,5 miliar waktu itu. Wah, saya langsung senang teman-teman. Dalam arti waktu itu saya lagi nyetir di tol, sampai saya nyetir itu langsung bingung, terdekat telepon leader saya. Ini saya balik Surabaya bagaimana ya? Dia suruh bikinkan UP 12,5 miliar. Yo balik aja bro, balik aja cepetan diparani gitu. Oke lah wis, coba bikinkan proposal. Setelah itu dibikin proposal, langsung seminggu depannya saya siapin proposal yang beberapa pilihan. Saya maju, saya presentasi. Jadi waktu itu orangnya konsepnya begini, kalau orangnya sudah kaya banget, orang sekarang itu bisa juga beli paper aset untuk gantiin asetnya yang lagi di kredit sekarang. Jadi intinya dia punya aset banyak sekali, dia baru beli apartemen harganya 12,5 miliar, dia mau beli asuransi sehingga kalau ada apa-apa asuransinya ada yang bayar asuransi. Waktu itu malah tidak mau dibikinkan saver sama sekali, jadi tidak usah saver. Tak bikinkan presentasi langsung ditandatangan sama orangnya. Oke, saya mau. Waktu keluar dari kantornya saya sampai bingung. Ini sudah closing apa belum sih? Loh ya sudah bro, diselamati, tapi saya tidak happy sama sekali. Karena kenapa? Anggapannya saya kalau sudah issued baru saya merasa closing. Sehingga, wah waktu itu ya oke lah happy. Dapat big case 1, lumayan EPI-nya waktu itu kalau belum ganti SKS 162 itu EPI-nya bisa 585. Tapi karena prosesnya lama, medical bukti aset harus lengkap ya, harus punya sepertiga dari total kekayaan yang diajukan itu. Lumayan lama. Waktu itu setelah dapat big case ya saya